Baik, kawan semua, kita lanjutkan pembahasan kita pada bab terakhir dari buku ini tentang anti kapitalisme dan masa depannya. Gerakan anti kapitalisme berawal dari aksi melawan pertemuan World Trade Organization di Seattle 90-an. Nah, gerakan ini terkadang juga disebut sebagai gerakan anti kapitalis. Bahkan juga disebut gerakan anti globalisasi. Karena yang dilawan adalah kapitalisme global. Nah, gerakan anti kapitalisme ini bukanlah gerakan yang tunggal. Ia terpisah-pisah, plural, dan mengandung pertarungan konsepsi tentang bagaimana kapitalisme diubah. Antar kelompok itu mempunyai konsepsi dan pemahaman gerakan yang berbeda-beda. Ada yang revolusioner, radikal seperti kaum anarkisme, ada yang reformis, ya seperti sosial demokrat. Dan mereka saling meniadakan satu sama lain meskipun memiliki musuh yang sama, yakni kapitalisme global. Dalam relasinya dengan politik ekonomi, neoliberalisme adalah musuh bersama gerakan anti kapitalisme ini. Nah, sebagaimana kita ketahui, bagi kaum Marxis, kaum reformis itu adalah orang yang selalu menjual dirinya untuk kepentingan kapitalisme. Adapun kelompok radikal itu menginginkan pembebasan dunia dari kapitalisme. Baik, coba kita bahas satu persatu dari kedua tipologi gerakan anti kapitalisme. Buku ini menjelaskan tentang tipologi dari kelompok reformis. Dalam hal ini, buku ini menyebut SOSDEM. Menurut Tormi, SOSDEM bertekad itu agar kerja kapitalisme itu mendatangkan manfaat bagi kepentingan umum. Pemikiran SOSDEM bertolak dari kepemilikan alat produksi. Nah, SOSDEM mentolerir kepemilikan pribadi atas alat-alat produksi, asalkan memberikan keuntungan bagi kehidupan rakyat banyak. Nah, ini yang bertentangan dengan kaum radikal yang menolak alat-alat produksi dikuasai oleh individu. Selain itu, SOSDEM juga mengakui dan menerima kapitalisme. Mereka menyebutnya harus ada kapitalisme berwajah manusiawi. Meskipun kapitalisme berdampak buruk pada penghisapan kelas pekerja, tetapi kapitalisme mesti diseimbangkan dengan kebijakan-kebijakan progresif yang berpihak kepada setiap orang. Lalu pendekatan yang dilakukan juga oleh kelompok SOSDEM ini tidaklah revolusioner. Mereka menggunakan pendekatan evolusioner, pendekatan yang bertahap, ya, untuk menjalankan agenda yang berpihak pada kepentingan pekerja. Buku ini mencatat beberapa ide dari pemikiran SOSDEM itu. Yang pertama, menurut Simon Tormi, bahwa SOSDEM itu menghendaki ada kontrol yang lebih besar terhadap pasar. Jadi pasar harus dikendalikan. Tidak seperti neolib yang menganut laissez-faire, pasar bebas sebebas-bebasnya dan menghilangkan kontrol dari negara. Nah, kalangan SOSDEM justru ingin ada kontrol yang lebih besar terhadap pasar. Itu yang pertama. Dan yang kedua, perlu ada redistribusi sumber daya berdasarkan prinsip
keadilan, dan kesetaraan. Jadi sumber daya tidak bisa dimonopoli, dikuasai kalangan oligar, tapi harus ada redistribusi sumber daya ini dengan memegang prinsip keadilan dan kesetaraan. Nah, dari situ akan muncul apa yang mereka sebut sebagai ekonomi berlandaskan kebutuhan. Jadi ekonomi harus dibangun secara kolektif berdasarkan kebutuhan tiap-tiap individu. Nah, itulah ide singkat dari kelompok reformis yang tentu berbeda dengan kelompok radikal. Buku ini menunjuk kelompok radikal itu adalah kaum anarkisme. Kelompok anarkisme ini adalah kelompok yang menjadi kekuatan dan menjadi basis utama gerakan anti kapitalisme. Nah, kelompok ini mengidentifikasi dirinya sebagai pengikut Bakunin dan Tolstoy, yang berbeda dengan kelompok Marxis yang sering menyebut dirinya sebagai Leninisme, Marxisme-Leninisme sebagai komunis di Indonesia PKI, Maois seperti Cina, atau Trotskis. Nah, kelompok ini menyatakan diri sebagai pengikut Bakunin dan Tolstoy. Sebagaimana kita ketahui, Bakunin, tokoh the founding fathers of anarchism, adalah yang menentang Karl Marx di dalam Internasionale, karena dia tidak setuju pandangan Marx yang ingin membangun sebuah tatanan atau pengorganisasian dari kelompok buruh dalam bentuk partai dan merebut kekuasaan pada masa transisi menuju komunisme. Nah, karena Bakunin bertentangan dengan Marx dan kemudian dia dikeluarkan dari Internasionale. Nah, ide Bakunin itu paling tidak ada 3 ya. Yang pertama, Bakunin berkeinginan untuk menghapus penindasan. Adalah kehendak universal dari setiap diri individu. Jadi ada kehendak universal dalam setiap orang, itu adalah semangat anti penindasan. Dalam hal ini tentu dia tidak berbeda dengan Karl Marx. Tetapi kedua, kelas buruh adalah kelas yang paling tidak revolusioner. Jadi dalam pandangan Bakunin, bahwa kelas buruh itu adalah kelas yang tidak revolusioner, karena buruh itu hanya memikirkan bagaimana upah dinaikkan, kesejahteraan meningkat, ya kan? Hal-hal yang juga diidamkan oleh kalangan borjuasi tentang visi kesejahteraan. Dan tentu pandangan ini dianggap tidak revolusioner. Oleh karena itu Bakunin menganggap kelas buruh adalah kelas yang paling tidak revolusioner. Nah, pemikiran yang lain dari Bakunin adalah negara itu tidak dapat direvolusionerkan. Bahkan negara itu kekuasaannya cenderung korup, meskipun kaum revolusioner ada di dalamnya. Oleh karena itu Soviet dan sebagainya dianggap oleh Bakunin adalah sebuah rezim yang sangat korup. Nah, jadi ciri utama dari kelompok anarkis ini adalah mereka anti negara. Negara menurut kaum anarkisme sampai saat ini sebagai hambatan dari perkembangan komunal masyarakat. Mereka menganggap negara sebagai instrumen kelas yang berkuasa untuk menindas massa. Jadi negara itu hadir, muncul adalah untuk melayani kepentingan kelas yang berkuasa. Oleh karena itu kaum anarkis menolak eksistensi negara. Nah, kaum anarkis ini pernah mencapai sukses beberapa. Nah, gerakan ini berhasil misalnya menggalang kekuatan sivil dan menumbangkan rezim Franco di Spanyol. Tapi agak aneh ini kemudian setelah rezim Franco tumbang, mereka pun hadir
di dalam sistem pemerintahan yang notabene adalah negara juga. Ya, saya kira ini paradoks dalam wilayah praksis. Namun dari kedua kelompok itu, saya kira mempunyai ide anti kapitalisme yang sama. Dan di buku ini dijelaskan tentang kesamaan ide-ide dari kelompok reformis dan kelompok radikal itu. Yang pertama, tetap mereka menganggap pentingnya perjuangan kelas. Struggle of class adalah sejarah perjuangan umat manusia, dan itu menjadi pegangan dari kedua kelompok, baik reformis maupun kelompok radikal atau anarkis. Nah, yang kedua, perlunya pengorganisasian kelas buruh untuk menjatuhkan kapitalisme. Nah, ini ide kaum reformis. Jadi perlu diorganisasi kelas buruh karena buruh ini menjadi tulang punggung revolusi. Nah, itulah yang kemudian kita kenal bahwa partai, ya, pelopor partai yang akan menjatuhkan kapitalisme, partai kelas buruh ini, dan menciptakan diktator proletariat. Selanjutnya, ide anti kapitalisme yang lain adalah perlunya sebuah gerakan revolusioner dan mempersiapkan prakondisi dari transisi kapitalisme ke komunisme. Nah, ini kan adalah pandangan materialisme historis dari Karl Marx tentang tahapan perkembangan masyarakat dari masyarakat awal komunisme purba atau komunisme primitif sampai akhir nanti pasca kapitalisme tumbang adalah komunisme. Nah, sebelum peralihan antara kapitalisme ke komunisme itu ada masa transisi. Nah, gerakan ide anti kapitalisme ini menganggap perlunya sebuah gerakan revolusioner dalam rangka mempersiapkan prakondisi transisi kapitalisme ke komunisme, karena mereka menganggap transisi itu bersifat deterministik, itu adalah keniscayaan sejarah. Nah, yang terakhir, ide-ide anti kapitalisme ini adalah memindahkan alat-alat produksi kepada kaum buruh. Jadi alat-alat produksi tidak bisa dikuasai oleh orang per orang atau individu, dia harus dikuasai secara menyeluruh oleh kelas pekerja. Nah, di akhir buku ini menjelaskan tentang masa depan anti kapitalisme. Nah, Simon Tormey menganggap bahwa masa depan anti kapitalisme itu tidak pasti. Simon Tormey menolak analisis Fukuyama dalam The End of History yang menganggap bahwa masa depan dunia adalah tegaknya neoliberalisme. Oleh karena itu, gerakan anti-kapitalisme merupakan sebuah antitesis dari analisis Fukuyama tentang neoliberalisme. Sampai kapanpun gerakan anti-kapitalisme ini akan menolak neoliberalisme. Demikianlah buku ini. Jadi buku ini adalah buku yang cukup baik untuk melihat sebuah narasi, ya, tentang perlawanan terhadap kapitalisme meskipun dari pinggiran. Ada beberapa catatan saya terhadap buku ini, bahwa buku ini memang mengungkap sebuah gerakan anti kapitalisme, tetapi buku ini belum mampu merumuskan tentang tatanan dunia baru, ya, yang menjadi alternatif dari gagalnya komunisme dan juga neoliberalisme bagi kepentingan umat manusia. Saya kira dunia membutuhkan tata dunia baru untuk keadilan dan kesejahteraan umat manusia.
Demikian buku ini, jangan lupa subscribe dan pencet loncengnya agar kita bisa terus-menerus berdiskusi dalam channel ini. Baiklah, salam pencerahan.